Kabut tebal turun perlahan di lereng Gunung Muria. Angin gunung berhembus dingin, membawa kabar yang membuat desa-desa kecil di kaki hutan mulai berbisik ketakutan di tempat itu. Ada seorang jawara yang tak pernah terkalahkan. Namanya jarang disebut keras-keras, karena siapapun yang menantangnya selalu berakhir dengan tubuh patah, atau tidak pernah pulang sama sekali. Ia menguasai sebuah ilmu yang ditakuti banyak orang. Ajian Braja Musti, ilmu pukulan yang konon mampu meremukkan tulang, memecah batu, bahkan menghentikan napas manusia dalam satu hentakan. Pendekar demi pendekar tumbang, orang-orang kuat datang dengan keberanian, lalu pergi sebagai cerita kematian. Namun, di tengah ketakutan yang menyelimuti lereng Muria, orang-orang mulai menyebut satu nama, seorang wali yang hidup sunyi di puncak gunung, tidak membawa senjata, tidak mencari pertarungan. Tapi ketika ia akhirnya turun dari kesunyian itu, tak seorang pun menyangka apa yang akan terjadi. Karena pada hari itu, ilmu paling ditakuti di tanah Muria akan menghadapi sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh kekuatan apapun. Kabut turun perlahan di lereng Gunung Muria. Udara pegunungan terasa lembab dan dingin, menyusup melalui sela-sela pepohonan jati yang berdiri tua. Jalan tanah yang berkelok di antara hutan terlihat sunyi. Hanya sesekali terdengar suara dedaunan yang tersentuh angin malam. Namun, di balik ketenangan alam itu, ada sesuatu yang tidak biasa sedang tumbuh. Sebuah ketakutan yang perlahan merayap dari satu desa ke desa lainnya. Seperti bayangan yang tidak terlihat, tetapi terasa nyata di dada setiap orang. Penduduk di kaki gunung mulai menutup pintu rumah mereka lebih awal. Lampu-lampu minyak dipadamkan sebelum malam benar-benar larut. Orang-orang berbicara dengan suara pelan, seolah takut jika kata-kata mereka terdengar oleh sesuatu yang tidak ingin mereka sebutkan. Anak-anak tidak lagi diizinkan bermain jauh dari rumah. Para petani yang biasanya berangkat sebelum fajar, kini menunggu hingga matahari benar-benar naik. Ketakutan itu tidak memiliki bentuk, tetapi semua orang tahu sumbernya. Di lereng Muria, sebuah nama mulai beredar dalam bisikan. Nama seorang jawara yang konon memiliki kesaktian luar biasa. Tidak banyak yang tahu dari mana ia datang. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa gurunya. Namun, satu hal menjadi cerita yang terus diulang dari mulut ke mulut. Siapapun yang mencoba menantangnya selalu berakhir dengan nasib yang sama. Tubuh yang patah, atau hilang tanpa jejak di antara hutan-hutan sunyi di kaki gunung. Jawara itu dikenal kejam. Ia tidak hanya mencari lawan, tetapi juga menuntut tunduk dari siapa saja yang tinggal di wilayah lereng Muria. Pedagang yang melewati jalan setapak harus memberi upeti. Para pemuda desa yang mencoba menentang kekuasaannya segera dipatahkan keberaniannya. Dan setiap kali seseorang mencoba melawan, kabar buruk selalu datang beberapa hari kemudian. Sebuah tubuh ditemukan di pinggir hutan, atau kadang tidak ditemukan sama sekali. Kisah tentang kekuatannya semakin menakutkan karena satu hal yang sering disebut oleh orang-orang yang pernah menyaksikannya. Ia menguasai sebuah ilmu yang disebut Ajian Braja Musti, ilmu pukulan yang dipercaya mampu menghancurkan tulang manusia dengan sekali hantaman. Konon, tenaga dalam dari ajian itu bisa membuat batu retak dan batang pohon besar roboh, seperti ranting kering. Bagi banyak orang, itu bukan sekadar ilmu bela diri. Itu adalah kekuatan yang hampir tidak mungkin dilawan. Semakin hari, cerita tentang jawara itu semakin liar. Ada yang mengatakan ia pernah mengalahkan beberapa pendekar sekaligus dalam satu malam. Ada yang bersumpah pernah melihatnya memukul batu besar hingga pecah di tepi sungai. Kebenaran dari cerita-cerita itu tidak pernah benar-benar diketahui. Namun di desa-desa kecil di kaki Muria, kebenaran seringkali tidak lagi penting. Yang penting adalah rasa takut yang sudah telanjur tumbuh. Ketakutan itu membuat banyak orang memilih diam. Para tokoh desa hanya saling memandang, tanpa tahu harus berbuat apa. Mereka sadar bahwa jika tidak ada yang menghentikan jawara itu, lereng Muria akan semakin tenggelam dalam kekacauan. Namun, siapa yang berani menghadapi seseorang yang dikatakan memiliki ilmu sekuat itu? Di tengah kegelisahan itu, satu nama mulai muncul dalam percakapan para penduduk. Sebuah nama yang disebut dengan penuh harap, tetapi juga dengan keraguan. Nama seorang wali yang tinggal tidak jauh dari puncak gunung. Seorang yang dikenal hidup sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan, dan lebih sering terlihat berjalan menyusuri jalan sunyi di lereng Muria. Namanya adalah Sunan Muria. Banyak orang mengenalnya sebagai guru yang lembut dan bijaksana. Ia mengajarkan agama dengan cara yang tenang, melalui nasihat sederhana dan keteladanan hidup. Namun bagi sebagian orang tua di desa-desa kaki gunung,
Sunan Muria bukan hanya seorang guru. Ia adalah sosok yang diyakini memiliki karomah yang tidak mudah dipahami oleh manusia biasa. Dan ketika kabar tentang kekejaman Jawara itu akhirnya sampai ke telinga sang wali, sesuatu mulai berubah di lereng Muria. Angin malam tetap berhembus seperti biasa. Kabut masih turun perlahan di antara pepohonan. Namun jauh di atas lereng gunung, di tempat yang sunyi dan jarang didatangi manusia, seorang wali mulai melangkah keluar dari kesunyian panjangnya. Tanpa kemarahan, tanpa ancaman. Tetapi langkah itu perlahan membawa sebuah kisah yang kelak akan dikenang oleh orang-orang di lereng Muria selama bertahun-tahun. Karena mereka belum tahu bahwa kekuatan yang paling menakutkan di gunung itu tidak selalu datang dari pukulan yang keras. Pagi di lereng Gunung Muria selalu datang dengan perlahan. Cahaya matahari menyusup di antara kabut yang masih menggantung di pukuk-pukuk pohon jati. Suara ayam jantan dan langkah para petani biasanya menjadi tanda bahwa kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Namun belakangan ini, suasana pagi tidak lagi terasa sama. Ada kegelisahan yang tersisa dari malam sebelumnya, seolah ketakutan masih bertahan, bahkan ketika matahari sudah muncul. Di desa-desa kecil yang tersebar di kaki gunung, orang-orang mulai sering berkumpul di warung atau di balai bambu. Mereka tidak berbicara keras, hanya berbisik satu sama lain. Setiap percakapan hampir selalu berakhir pada satu topik yang sama, nama Jawara, yang kini menjadi bayangan menakutkan di seluruh lereng Muria. Tidak ada yang tahu pasti dari mana ia berasal. Ada yang mengatakan ia datang dari daerah pesisir, membawa ilmu tinggi dari guru yang tidak dikenal. Ada pula yang percaya ia pernah bertapa lama di hutan Muria hingga mendapatkan kesaktian yang tidak biasa. Cerita-cerita itu terus berubah dari satu mulut ke mulut lainnya. Namun satu hal yang tidak pernah berubah adalah reputasinya. Jawara itu tidak pernah terkalahkan. Beberapa pendekar dari desa lain pernah datang mencoba menantangnya. Mereka adalah orang-orang yang selama ini dikenal kuat dan disegani. Ada yang membawa golok pusaka, ada yang membawa ilmu tenaga dalam yang terkenal di daerahnya. Namun setiap kali pertarungan terjadi, hasilnya selalu sama. Jawara itu berdiri sebagai pemenang, sementara lawannya jatuh tidak berdaya. Kisah tentang kekalahannya tidak pernah terdengar. Orang-orang yang pernah melihat pertarungan itu sering menggambarkan hal yang sama. Gerakan Jawara tersebut cepat dan keras, seperti badai yang datang tanpa peringatan. Ketika tangannya bergerak, udara seolah bergetar, dan ketika pukulannya mengenai lawan, tubuh manusia terasa rapuh, seperti ranting kering. Disitulah orang-orang mulai mengenal nama ilmu yang membuatnya begitu ditakuti. Ajian Braja Musti. Konon, ajian itu bukan sekadar pukulan biasa. Tenaga yang terkumpul di dalamnya mampu menghancurkan tulang dan meremukkan organ tubuh tanpa perlu senjata. Beberapa orang bahkan bersumpah pernah melihat Jawara itu memukul batu besar hingga retak di tepi sungai. Cerita itu menyebar cepat dan semakin menambah rasa gentar di hati penduduk. Seiring waktu, kesaktian itu tidak hanya digunakan untuk melawan pendekar. Jawara tersebut mulai menuntut sesuatu dari orang-orang yang tinggal di lereng Muria. Pedagang yang melewati jalur gunung diminta memberikan sebagian barang dagangannya. Para pemuda desa dipaksa mengakui kekuatannya. Bahkan beberapa tokoh kampung mulai merasa tidak memiliki pilihan selain menuruti kehendaknya. Jika ada yang menolak, akibatnya selalu buruk. Beberapa orang pernah mencoba melawan secara diam-diam. Mereka berkumpul dan berharap jumlah bisa mengalahkan kesaktian. Namun usaha itu hanya bertahan sebentar. Setelah satu malam yang sunyi di tepi hutan, kabar menyebar bahwa mereka ditemukan tergeletak tidak jauh dari jalan setapak. Sebagian masih bernapas, tetapi dengan tubuh yang patah dan luka yang parah. Sejak saat itu, keberanian orang-orang mulai runtuh. Lereng Muria yang biasanya tenang, kini dipenuhi rasa waspada. Para petani bekerja sambil terus memperhatikan jalan hutan. Para pedagang berjalan dengan hati-hati, berharap tidak bertemu orang yang salah di perjalanan. Bahkan percakapan di malam hari mulai berkurang, karena banyak orang merasa lebih aman jika tidak terlalu banyak membicarakan sesuatu yang menakutkan. Namun di balik semua ketakutan itu, ada satu hal yang mulai berubah perlahan. Beberapa orang tua di desa mulai mengingat sesuatu yang pernah mereka dengar. Bahwa di puncak Muria, ada seorang wali yang tidak hanya dikenal karena ilmunya, tetapi juga karena ketenangan yang sulit dijelaskan. Seorang yang jarang terlihat marah, tetapi kata-katanya sering membawa perubahan besar bagi banyak orang. Nama itu kembali disebut
dalam percakapan yang pelan. Sunan Muria orang-orang tidak tahu apakah sang wali akan melakukan sesuatu. Mereka juga tidak tahu apakah ia sudah mendengar tentang kekacauan yang sedang terjadi di lereng gunung. Namun, di tengah rasa takut yang semakin besar, harapan kecil mulai muncul di hati beberapa orang. Karena jika benar ada seseorang yang mampu menghadapi jawara yang tidak pernah terkalahkan itu, mungkin hanya satu orang yang memiliki kekuatan yang berbeda dari semua pendekar. Seorang wali yang selama ini hidup dalam kesunyian Gunung Muria. Kabut pagi masih menggantung di lereng Gunung Muria ketika para petani mulai berjalan menuju ladang mereka. Jalan setapak yang biasanya dipenuhi percakapan ringan, kini terasa lebih sunyi. Langkah kaki terdengar lebih pelan. Seolah setiap orang sedang memikirkan sesuatu yang sama. Ketakutan yang selama ini hanya berupa cerita, kini terasa semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari. Di beberapa desa kecil di kaki gunung, perubahan itu sangat terasa. Orang-orang yang dulu terbiasa tertawa di balai bambu, kini lebih sering duduk diam. Para pedagang tidak lagi berani membawa barang terlalu banyak ketika melewati jalur gunung. Bahkan anak-anak mulai diajari untuk tidak keluar rumah ketika matahari sudah mulai tenggelam. Di balik hutan Muria, semua orang tahu alasan di balik perubahan itu. Jawara yang menguasai ajian Brajamusti semakin sering terlihat di jalur-jalur yang menghubungkan desa-desa di lereng gunung. Ia berjalan dengan langkah penuh keyakinan, seolah seluruh wilayah itu sudah menjadi miliknya. Setiap kali ia muncul, orang-orang memilih menunduk dan memberi jalan. Tidak ada yang berani menatap terlalu lama. Bagi banyak orang, kekuatan jawara itu sudah menjadi sesuatu yang hampir mustahil dilawan. Kisah tentang pendekar yang kalah darinya terus bertambah. Ada yang mengatakan, seorang pendekar dari daerah jauh pernah datang menantang. Ia dikenal memiliki ilmu tenaga dalam yang tinggi. Namun hanya dalam beberapa saat pertarungan, tubuhnya sudah terlempar jauh oleh pukulan Brajamusti yang dilepaskan tanpa ragu. Cerita itu semakin memperkuat keyakinan bahwa tidak ada manusia biasa yang mampu menghentikan jawara tersebut. Namun di tengah ketakutan yang terus tumbuh, para tetua desa mulai mengingat sesuatu yang lama, hampir terlupakan. Mereka mengingat bahwa lereng Gunung Muria bukan hanya dikenal karena hutan dan jalur perdagangannya. Gunung itu juga dikenal sebagai tempat seorang wali yang hidup sederhana dan jauh dari keramaian dunia. Nama itu mulai kembali disebut dalam percakapan yang pelan, Sunan Muria. Bagi banyak orang, Sunan Muria bukan sekadar seorang guru agama. Ia dikenal sebagai sosok yang selalu berjalan di tengah masyarakat tanpa menunjukkan kelebihan apapun. Ia mengajar para santri dengan cara yang lembut. Ia mendatangi desa-desa kecil untuk memberi nasihat sederhana tentang kehidupan dan keimanan. Kehadirannya selalu membawa ketenangan bagi orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan. Namun, para tetua desa tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebijaksanaan dalam diri sang wali. Mereka pernah mendengar kisah-kisah lama tentang karomah Sunan Muria. Kisah yang tidak pernah dibanggakan oleh beliau sendiri, tetapi sering diceritakan oleh orang-orang yang pernah merasakannya. Ada yang mengatakan doanya mampu menenangkan badai di laut. Ada pula yang percaya bahwa nasihatnya dapat mengubah hati orang yang paling keras sekalipun. Kisah-kisah itu mungkin terdengar sederhana, tetapi di saat ketakutan seperti sekarang, cerita itu menjadi sumber harapan yang sangat berarti. Suatu malam, ketika angin gunung bertiup lebih dingin dari biasanya, beberapa tokoh desa berkumpul di sebuah rumah bambu tua. Lampu minyak kecil menerangi wajah yang penuh kekhawatiran. Mereka tahu bahwa keadaan tidak bisa dibiarkan seperti ini terus-menerus. Jika tidak ada yang menghentikan jawara itu, lereng Muria akan semakin tenggelam dalam ketakutan. Salah satu dari mereka akhirnya mengucapkan sesuatu yang sudah lama berada di pikiran semua orang. Mungkin sudah waktunya meminta bantuan kepada Sunan Muria. Kalimat itu membuat ruangan menjadi hening. Tidak ada yang langsung menjawab. Mereka sadar bahwa meminta bantuan kepada seorang wali bukanlah perkara kecil. Namun, mereka juga tahu bahwa kekuatan jawara itu sudah berada di luar kemampuan manusia biasa. Akhirnya, satu persatu mereka mengangguk pelan. Harapan yang selama ini hanya menjadi bisikan mulai berubah menjadi keputusan. Malam itu, beberapa orang berangkat menyusuri jalan setapak menuju tempat Sunan Muria tinggal. Perjalanan itu tidak mudah. Jalan gunung yang gelap dan berliku membuat langkah mereka terasa berat. Namun ada keyakinan yang mendorong mereka untuk terus berjalan. Mereka tidak tahu bagaimana Sunan Muria akan menanggapi permintaan mereka. Namun di hati mereka ada satu harapan yang terus mereka bawa sepanjang perjalanan,
bahwa mungkin hanya seorang wali yang mampu menghadapi kekuatan yang selama ini membuat seluruh lereng Muria hidup dalam ketakutan. Kabut pagi perlahan terangkat dari lereng Gunung Muria. Matahari yang mulai naik memantulkan cahaya lembut di antara dedaunan hutan yang masih basah oleh embun. Dari kejauhan terdengar suara burung dan gemericik air kecil yang mengalir di sela batu. Namun, di salah satu sudut lereng gunung itu, ketenangan alam seperti tertahan oleh sesuatu yang jauh lebih menegangkan. Di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon-pohon besar, beberapa orang berdiri dengan jarak yang tidak terlalu dekat. Mereka bukan datang untuk bekerja di ladang atau mencari kayu di hutan. Mereka datang untuk menyaksikan sesuatu yang sudah lama menjadi bahan cerita di desa-desa sekitar Muria. Di tengah lapangan itu berdiri seorang pria dengan tubuh tegap dan wajah keras. Dialah Jawara yang selama ini menjadi sumber ketakutan di lereng gunung. Matanya tajam, memandang orang-orang di sekitarnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Di hadapannya sebuah batu besar setinggi dada manusia tergeletak di atas tanah. Batu itu sudah lama berada di sana. Keras dan kokoh, sering dijadikan tempat duduk para pencari kayu yang lewat. Namun hari itu, batu itu menjadi sesuatu yang berbeda. Jawara itu melangkah mendekat. Orang-orang yang menonton tanpa sadar mundur beberapa langkah. Tidak ada yang berbicara. Mereka hanya memperhatikan setiap gerakan yang dilakukan oleh pria yang dikenal memiliki kesaktian luar biasa itu. Tangannya perlahan mengepal. Udara di sekitarnya terasa menegang. Beberapa orang yang berdiri paling dekat mengaku kemudian bahwa mereka merasakan sesuatu yang aneh saat itu. Seolah udara menjadi lebih berat dan tanah di bawah kaki terasa bergetar sangat pelan. Jawara itu menarik napas panjang. Lalu dalam satu gerakan cepat, tangannya melesat ke depan. Pukulan itu tidak terlihat terlalu berbeda dari pukulan biasa. Namun suara yang muncul sesaat setelahnya membuat semua orang terdiam. Sebuah bunyi keras memecah udara, diikuti retakan yang menjalar di permukaan batu besar di hadapannya. Batu itu pecah. Retakan panjang membelah permukaannya, seperti garis yang ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Beberapa serpihan kecil bahkan terlepas dan jatuh ke tanah. Orang-orang yang menyaksikan hanya bisa menatap dengan mata lebar. Tidak ada yang bersuara. Tidak ada yang berani mendekat. Bagi mereka, kejadian itu bukan sekadar pertunjukan kekuatan. Itu adalah bukti nyata dari cerita yang selama ini mereka dengar. Bahwa Jawara itu benar-benar menguasai ilmu yang sangat berbahaya. Ajian Brajamusti, ilmu yang katanya mampu menghancurkan tulang manusia hanya dengan satu hantaman. Ilmu yang mengandalkan kekuatan tenaga dalam hingga mampu meremukan sesuatu yang bahkan tidak bisa dihancurkan oleh tangan biasa. Jawara itu menatap batu yang sudah retak dengan wajah puas. Ia tidak terlihat terkejut dengan hasil pukulannya sendiri. Bagi dirinya, itu hanyalah bukti kecil dari kekuatan yang selama ini ia miliki. Ia kemudian menoleh kepada orang-orang yang berdiri di sekitar lapangan. Tatapannya membuat beberapa orang langsung menunduk. Tidak ada yang ingin menjadi sasaran berikutnya. Dengan suara rendah tetapi jelas, Jawara itu berkata bahwa siapapun yang merasa cukup kuat, dipersilakan mencoba melawannya. Ia menyebut bahwa lereng Muria tidak membutuhkan pendekar lain. Hanya satu orang kuat yang cukup untuk menguasai wilayah itu. Tidak ada yang menjawab. Angin gunung kembali berhembus, melewati lapangan itu. Daun-daun bergerak perlahan, seolah alam sendiri sedang menyaksikan apa yang terjadi. Beberapa orang yang datang untuk melihat pertunjukan itu, akhirnya mulai pergi dengan langkah cepat. Mereka membawa cerita baru yang akan segera menyebar ke desa-desa di kaki gunung. Cerita tentang batu yang pecah oleh satu pukulan. Cerita tentang kekuatan ajian Brajamusti yang semakin menakutkan. Namun tanpa mereka sadari, di tempat lain di lereng Gunung Muria, kabar tentang kejadian itu juga mulai sampai ke telinga seseorang yang selama ini hidup jauh dari keramaian. Seorang wali yang dikenal lebih memilih jalan sunyi daripada pertarungan. Dan ketika cerita tentang batu yang terbelah itu akhirnya sampai kepadanya, Sunan Muria hanya terdiam sejenak, seolah sedang memikirkan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar kekuatan sebuah pukulan. Angin sore berhembus pelan di lereng Gunung Muria. Matahari mulai turun di balik punggung gunung, memancarkan cahaya jingga yang menyapu hutan dan ladang di sekitarnya. Biasanya, waktu seperti ini menjadi saat yang tenang bagi para penduduk desa. Orang-orang pulang dari ladang, suara anak-anak mulai terdengar di halaman rumah, dan dapur-dapur mulai menyalakan api untuk memasak makan malam. Namun belakangan ini,
ketenangan itu terasa berbeda. Cerita tentang jawara yang memecahkan batu dengan pukulan ajian Braja Musti telah menyebar ke banyak desa di kaki Muria. Orang-orang yang mendengar kisah itu semakin yakin bahwa kekuatan pria tersebut bukan sekadar cerita yang dibesar-besarkan. Banyak yang percaya bahwa ia benar-benar memiliki ilmu yang sulit dilawan oleh manusia biasa. Ketakutan itu membuat beberapa tokoh agama dan orang tua di desa merasa harus melakukan sesuatu. Mereka tahu bahwa jika tidak ada yang mencoba menghentikan kesombongan sang jawara, kekacauan di lereng Muria akan semakin meluas. Pada suatu sore yang sunyi, beberapa ulama dan tokoh desa akhirnya memutuskan untuk mendatangi tempat tinggal jawara itu. Perjalanan menuju tempatnya tidak mudah. Jalan setapak yang mereka lewati berada di pinggir hutan, melewati semak dan pohon-pohon besar yang membuat suasana terasa semakin sepi. Tidak ada yang banyak berbicara sepanjang perjalanan. Mereka semua tahu bahwa tujuan kedatangan mereka bukan untuk menantang, tetapi untuk memberikan nasihat. Ketika mereka akhirnya tiba, jawara itu sedang duduk di sebuah batu besar di depan tempat tinggalnya. Ia memandang para tamu itu dengan wajah tenang, tetapi sorot matanya tetap tajam seperti biasa. Salah satu ulama yang paling tua melangkah maju. Dengan suara yang lembut namun jelas, ia menyampaikan maksud kedatangan mereka. Ia berkata bahwa kekuatan adalah amanah, bukan alat untuk menakut-nakuti orang lain. Ia mengingatkan bahwa setiap manusia pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan selama hidupnya. Beberapa tokoh desa yang berdiri di belakangnya hanya menunduk. Mereka berharap nasihat itu bisa menyentuh hati sang jawara. Namun jawara itu hanya tersenyum tipis. Ia berdiri perlahan, lalu berjalan beberapa langkah, mendekati para tamunya. Tubuhnya yang besar dan sikapnya yang percaya diri membuat suasana menjadi tegang. Meskipun tidak ada ancaman yang diucapkan, kehadirannya saja sudah cukup membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Dengan suara yang rendah, ia menjawab bahwa dunia tidak pernah menghormati orang yang lemah. Menurutnya, kekuatan adalah satu-satunya hal yang membuat seseorang dihormati. Tanpa kekuatan, seseorang hanya akan diinjak dan dilupakan. Ia mengatakan bahwa ajian Braja Musti yang dimilikinya adalah bukti bahwa dirinya pantas berada di atas orang lain. Beberapa orang yang mendengar jawaban itu saling memandang. Nasihat yang mereka bawa ternyata tidak mengubah apapun. Ulama tua itu kembali mencoba berbicara. Ia mengatakan bahwa kesombongan seringkali menjadi awal dari kehancuran. Ia mengingatkan bahwa tidak semua kekuatan terlihat dari pukulan atau kemampuan fisik. Namun jawara itu justru tertawa pelan. Tawa itu tidak keras, tetapi cukup untuk membuat suasana menjadi semakin dingin. Ia mengatakan bahwa selama ini belum pernah ada orang yang mampu mengalahkannya. Jika memang ada kekuatan yang lebih besar dari ajian Braja Musti, ia mempersilahkan siapapun untuk membuktikannya. Kalimat itu membuat para tamu terdiam. Mereka menyadari bahwa nasihat tidak lagi cukup untuk menghentikan kesombongan pria tersebut. Akhirnya, para ulama dan tokoh desa itu memutuskan untuk pergi. Mereka tidak ingin memperpanjang percakapan yang tidak akan membawa perubahan. Langkah mereka kembali menyusuri jalan setapak menuju desa dengan perasaan yang berat. Sementara itu, jawara tersebut kembali duduk di batu besar tempatnya tadi. Ia memandang langit yang mulai gelap dengan ekspresi penuh keyakinan. Baginya, dunia sudah jelas. Siapa yang paling kuat, dialah yang berkuasa. Namun jauh di lereng Gunung Muria, di tempat yang lebih sunyi dan jauh dari kesombongan manusia, ada seseorang yang mulai mendengar kabar tentang semua kejadian itu. Seseorang yang tidak tertarik pada kekuasaan atau ketakutan. Seorang wali yang selama ini memilih diam. Dan ketika kesombongan semakin tinggi menjulang di lereng Muria, tak ada yang tahu bahwa tak lama lagi, kesunyian itu akan mulai bergerak. Pagi datang perlahan di puncak Gunung Muria. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan tua, sementara udara pegunungan terasa dingin dan bersih. Dari kejauhan, terdengar suara burung yang saling bersahutan, memecah kesunyian hutan yang luas. Di tempat yang jauh dari keramaian desa-desa kaki gunung itu, kehidupan berjalan dengan ritme yang tenang dan sederhana. Di sebuah tempat yang tidak terlalu besar, berdiri beberapa bangunan kayu dan bambu yang menjadi tempat belajar para santri. Tidak ada kemewahan di sana. Hanya halaman tanah yang luas, beberapa pohon rindang, dan suara iyat-tayat yang dibaca dengan pelan setiap pagi. Di tempat itulah Sunan Muria tinggal. Beliau dikenal oleh banyak orang sebagai wali yang memilih hidup dekat dengan masyarakat kecil. Ia tidak tinggal di pusat kekuasaan atau di kota besar. Ia lebih sering berada di lereng dan puncak Muria,
berjalan dari satu desa ke desa lain untuk mengajarkan agama dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Para santri yang belajar di tempatnya datang dari berbagai daerah. Sebagian adalah pemuda desa yang ingin memperdalam ilmu agama. Sebagian lainnya adalah orang-orang yang datang mencari nasihat hidup. Bagi mereka, Sunan Muria bukan hanya seorang guru, tetapi juga sosok yang membawa ketenangan bagi siapa saja yang datang kepadanya. Pagi itu, seperti biasanya, Sunan Muria berjalan perlahan di halaman tempat para santri belajar. Langkahnya tenang, wajahnya teduh. Ia memperhatikan para murid yang sedang membaca pelajaran dengan suara lirih. Tidak ada tanda bahwa beliau sedang memikirkan sesuatu yang berat. Namun, beberapa hari terakhir, kabar tentang kekacauan di lereng Muria mulai sampai ke telinganya. Cerita tentang jawara yang menguasai ajian Brajamusti telah dibicarakan oleh banyak orang yang datang ke tempatnya. Para penduduk desa yang singgah sering menyebut nama pria itu dengan nada khawatir. Mereka menceritakan tentang pendekar yang tumbang, tentang pedagang yang dipaksa memberi upeti, dan tentang ketakutan yang kini menyelimuti desa-desa di kaki gunung. Sunan Muria mendengarkan semua cerita itu dengan tenang. Beliau tidak langsung memberi komentar atau menunjukkan reaksi berlebihan. Bagi para santri yang melihatnya, sikap itu sudah biasa. Sang wali memang dikenal jarang berbicara tergesa-gesa. Ia lebih sering mendengarkan terlebih dahulu sebelum memberi nasihat. Namun di balik ketenangan itu, beliau memahami bahwa sesuatu yang tidak baik sedang terjadi. Kekuatan yang digunakan tanpa kebijaksanaan selalu membawa penderitaan bagi banyak orang. Setelah para tamu selesai menyampaikan cerita mereka, Sunan Muria hanya mengangguk pelan. Ia kemudian memberikan beberapa nasihat sederhana tentang kesabaran dan kepercayaan kepada Tuhan. Bagi sebagian orang, jawaban itu mungkin terasa terlalu tenang untuk menghadapi masalah yang besar. Namun bagi mereka yang sudah lama mengenal Sunan Muria, ketenangan itu justru sering menjadi tanda bahwa beliau sedang memikirkan sesuatu yang lebih dalam. Hari itu berlalu seperti hari-hari sebelumnya. Para santri kembali belajar. Beberapa di antara mereka membantu pekerjaan di sekitar tempat tinggal sang wali. Suasana di puncak Muria tetap terasa damai, jauh dari kegelisahan yang sedang menyebar di desa-desa kaki gunung. Namun ketika matahari mulai condong ke barat dan bayangan pepohonan memanjang di tanah, Sunan Muria terlihat berjalan sendirian, menyusuri jalan kecil di pinggir hutan. Langkahnya pelan tetapi mantap. Beliau berhenti sejenak di sebuah tempat yang menghadap ke lereng gunung. Dari sana terlihat desa kecil yang tersebar jauh di bawah. Asap tipis dari deper-daper penduduk naik perlahan ke udara senja. Di sanalah kehidupan orang-orang yang kini hidup dalam ketakutan itu berlangsung. Sunan Muria memandang ke arah lereng gunung yang mulai diselimuti bayangan malam. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak ada tanda keinginan untuk bertarung. Namun dalam kesunyian senja itu, sebuah keputusan perlahan mulai terbentuk. Karena ketika kekuatan digunakan untuk menindas orang lain, terkadang kesunyian seorang wali tidak bisa selamanya tetap diam. Dan tanpa disadari oleh siapapun, di lereng Muria, langkah seorang wali perlahan mulai bergerak keluar dari jalan sunyi yang selama ini ia pilih. Angin gunung bertiup perlahan melewati lereng-lereng Muria. Malam turun dengan tenang, membawa hawa dingin yang membuat dedaunan di hutan bergerak pelan. Dari kejauhan terdengar suara serangga malam yang bersahutan, mengisi kesunyian yang menyelimuti desa-desa kecil di kaki gunung. Namun malam itu, kesunyian tidak sepenuhnya terasa damai. Di beberapa rumah bambu yang berdiri di pinggir ladang, orang-orang masih terjaga. Mereka berkumpul di ruang tengah dengan lampu minyak yang menyala redup. Percakapan berlangsung pelan, seolah mereka takut suara itu terbawa angin ke tempat yang tidak diinginkan. Topik yang mereka bicarakan masih sama seperti beberapa minggu terakhir. Jawara yang menguasai ajian Brajamusti. Cerita tentang pria itu semakin sering terdengar. Beberapa orang mengaku melihatnya berjalan di jalur gunung pada malam hari. Ada yang mengatakan ia sedang mencari lawan baru untuk menguji kekuatannya. Ada pula yang percaya ia sengaja berkeliling untuk menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang berani melawannya. Cerita-cerita itu membuat banyak orang merasa semakin tertekan. Namun malam itu ada kabar lain yang mulai beredar. Seseorang mengatakan bahwa Sunan Muria telah mendengar semua cerita tentang jawara tersebut. Kabar itu datang dari seorang pedagang yang beberapa hari lalu singgah di tempat sang wali di puncak gunung. Awalnya, orang-orang hanya mendengarkan dengan ragu. Tidak ada yang benar-benar tahu apakah kabar itu benar.
Selama ini Sunan Muria dikenal sebagai seseorang yang jarang ikut campur dalam urusan pertarungan atau konflik kekuatan. Ia lebih sering mengajarkan kesabaran dan ketenangan daripada menghadapi seseorang dengan cara keras. Namun semakin malam, kabar itu mulai menyebar dari satu rumah ke rumah lainnya. Angin malam seolah membawa bisikan yang sama ke seluruh desa di lereng Muria, bahwa sang wali telah mengetahui apa yang sedang terjadi. Beberapa orang mulai merasakan harapan kecil di dalam hati mereka. Jika Sunan Muria benar-benar turun tangan, mungkin keadaan bisa berubah. Bagi mereka, sang wali bukan hanya seorang guru agama. Ia adalah sosok yang diyakini memiliki karomah yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Namun harapan itu juga disertai dengan rasa takut, karena jika benar Sunan Muria menghadapi jawara tersebut, itu berarti sebuah peristiwa besar akan terjadi di lereng Gunung Muria. Pertemuan antara kesaktian yang ditakuti, banyak orang dan ketenangan seorang wali yang dikenal memiliki kekuatan spiritual yang dalam. Di sisi lain lereng gunung, jawara itu sama sekali tidak mengetahui tentang bisikan yang sedang menyebar di desa-desa. Ia sedang duduk sendirian di depan tempat tinggalnya, menatap api kecil yang menyala di atas kayu bakar. Cahaya api memantulkan bayangan yang bergerak di wajahnya. Baginya, malam hanyalah waktu untuk beristirahat sebelum hari berikutnya. Ia masih merasa bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menandingi kekuatan ajian Brajamusti yang dimilikinya. Semua orang yang pernah mencoba melawan sudah merasakan akibatnya. Keyakinan itu membuatnya merasa tidak perlu khawatir tentang siapapun. Sementara itu, jauh di puncak Muria, suasana malam terasa sangat sunyi. Para santri sudah kembali ke tempat istirahat mereka. Hanya suara angin yang melewati pepohonan tinggi yang terdengar jelas. Sunan Muria duduk tenang di beranda sederhana tempat tinggalnya. Di hadapannya terbentang lereng gunung yang gelap. Desa-desa kecil di kejauhan hanya terlihat sebagai titik-titik cahaya dari lampu minyak yang masih menyala. Beliau mengetahui bahwa di tempat-tempat kecil itu, banyak orang sedang hidup dalam rasa takut. Beberapa saat beliau hanya memandang ke arah lereng yang diselimuti malam. Tidak ada kata-kata yang diucapkan. Namun di dalam kesunyian itu, sebuah langkah perlahan mulai dipersiapkan, karena kadang-kadang perubahan besar tidak datang dengan suara yang keras. Ia datang seperti angin gunung, pelan, tenang, tetapi membawa sesuatu yang tidak bisa dihentikan ketika waktunya telah tiba. Pagi itu kabut turun lebih tebal di lereng Gunung Muria. Jalan-jalan tanah yang menghubungkan desa terlihat seperti jalur yang tenggelam dalam awan putih. Pepohonan besar berdiri diam, sementara embun masih menggantung di ujung daun. Alam tampak tenang seperti biasa, tetapi bagi orang-orang yang tinggal di kaki gunung, ketenangan itu terasa menyimpan sesuatu yang tidak biasa. Beberapa hari terakhir, bisikan tentang Sunan Muria semakin sering terdengar di desa-desa sekitar. Orang-orang mengatakan bahwa sang wali telah mengetahui tentang jawara yang menebar ketakutan di lereng gunung. Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan beliau lakukan. Namun, kabar itu sendiri sudah cukup membuat banyak orang mulai berharap. Harapan itu tumbuh perlahan, seperti cahaya kecil yang muncul di tengah kegelapan panjang. Di salah satu desa yang berada di jalur menuju puncak Muria, beberapa tokoh kampung akhirnya mengambil keputusan. Mereka tidak ingin terus hidup dalam ketakutan. Setelah berdiskusi panjang, mereka sepakat untuk menyampaikan kabar tentang jawara itu secara langsung kepada Sunan Muria. Perjalanan menuju tempat tinggal sang wali dimulai sejak pagi. Jalan setapak yang mereka lewati menanjak perlahan menuju lereng yang lebih tinggi. Udara semakin dingin seiring langkah mereka mendekati puncak. Hutan Muria yang lebat membuat suasana perjalanan terasa sunyi. Hanya suara langkah kaki dan sesekali ranting yang patah di bawah sandal mereka yang terdengar jelas. Setelah beberapa waktu berjalan, mereka akhirnya tiba di tempat sederhana yang menjadi tempat tinggal Sunan Muria. Beberapa santri terlihat sedang membersihkan halaman dan menyiapkan keperluan belajar. Suasana di sana terasa sangat berbeda dari kegelisahan yang mereka rasakan di desa. Udara terasa lebih tenang, dan wajah orang-orang yang berada di tempat itu terlihat damai. Ketika para tamu menyampaikan maksud kedatangan mereka, para santri mempersilakan mereka menunggu. Tidak lama kemudian, Sunan Muria keluar dari tempat tinggalnya. Beliau berjalan dengan langkah tenang seperti biasanya. Wajahnya teduh, dan tatapannya lembut ketika menyambut para tamu yang datang dari desa. Para tokoh kampung itu segera menunduk dengan hormat sebelum menyampaikan cerita yang sudah lama mereka simpan. Mereka menceritakan semuanya tentang jawara yang menguasai ajian Brajamusti, tentang pendekar yang tumbang, tentang pedagang yang dipaksa memberi upeti, dan tentang ketakutan yang kini membuat kehidupan di lereng Muria
tidak lagi terasa aman. Sunan Muria mendengarkan tanpa menyela. Sesekali beliau hanya mengangguk pelan, seolah setiap kata yang disampaikan sedang dipahami dengan hati yang tenang. Tidak ada perubahan besar di wajahnya, namun para tamu yang duduk di hadapannya merasakan bahwa beliau tidak menganggap cerita itu sebagai sesuatu yang ringan. Setelah semua cerita selesai, suasana sempat hening beberapa saat. Kemudian Sunan Muria berkata dengan suara lembut, bahwa setiap manusia memiliki jalan hidupnya masing-masing. Kekuatan yang dimiliki seseorang seharusnya digunakan untuk menjaga, bukan untuk menakut-nakuti orang lain. Beliau tidak mengatakan akan menantang jawara itu. Beliau juga tidak mengucapkan ancaman apapun. Namun sebelum para tamu kembali ke desa, Sunan Muria menyampaikan satu pesan sederhana. Jika memungkinkan, sampaikan kepada jawara itu bahwa beliau ingin bertemu dengannya. Tidak ada nada permusuhan dalam kata-kata itu. Hanya sebuah permintaan untuk bertemu. Para tokoh desa saling memandang ketika mendengar pesan tersebut. Mereka tidak tahu bagaimana jawara itu akan menanggapi permintaan seperti itu. Namun mereka mengangguk dan berjanji akan menyampaikan pesan tersebut jika kesempatan datang. Ketika mereka turun kembali menuju desa, kabar tentang pesan Sunan Muria segera menyebar. Orang-orang mulai berbicara tentang kemungkinan yang akan terjadi. Pertemuan antara seorang wali yang dikenal penuh ketenangan dan seorang jawara yang ditakuti karena kesaktiannya. Sementara itu, di lereng lain Gunung Muria, jawara tersebut masih belum mengetahui pesan yang sedang bergerak menuju dirinya. Ia tidak tahu bahwa seseorang yang tidak membawa senjata telah mengirimkan sebuah undangan yang sangat sederhana. Undangan untuk bertemu. Namun di lereng Muria yang sunyi itu, pertemuan sederhana seperti itu seringkali menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kabut pagi turun tebal di sebuah tanah lapang di lereng Gunung Muria. Udara terasa dingin, dan embun masih menempel di rumput yang tumbuh liar di antara batu-batu besar. Tempat itu jarang didatangi orang. Hanya para pencari kayu atau penggembala yang sesekali melewati jalan kecil di pinggir hutan. Namun pagi itu suasananya berbeda. Beberapa orang berdiri berjauhan di pinggir lapangan. Mereka datang dengan rasa penasaran sekaligus khawatir. Kabar tentang pertemuan antara Sunan Muria dan jawara yang menguasai ajian Braja Musti telah menyebar dengan cepat ke desa-desa sekitar. Tidak ada yang ingin melewatkan peristiwa yang mungkin akan menjadi cerita besar di lereng gunung itu. Mereka tidak berani berdiri terlalu dekat. Semua orang memilih menjaga jarak, seolah tanah lapang itu akan menjadi tempat sesuatu yang tidak biasa terjadi. Tak lama kemudian, seorang pria muncul dari jalur hutan di sisi timur lapangan. Langkahnya berat dan penuh keyakinan. Dialah jawara yang selama ini ditakuti banyak orang. Tubuhnya besar, bahunya lebar, dan sorot matanya tajam seperti biasa. Ia berjalan tanpa terlihat tergesa-gesa, seolah tempat itu sudah berada di bawah kekuasaannya. Ketika ia tiba di tengah lapangan, beberapa orang yang menyaksikan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Tidak ada yang berani menyapanya. Jawara itu memandang sekeliling dengan ekspresi tenang. Ia tahu kabar tentang pertemuan ini sudah menyebar ke banyak tempat. Namun baginya, semua itu tidak terlalu penting. Ia datang hanya karena penasaran dengan orang yang ingin bertemu dengannya. Beberapa saat kemudian, dari jalur hutan di sisi lain lapangan, sosok lain mulai terlihat. Langkahnya pelan, tidak ada suara keras yang menyertai kedatangannya. Tidak ada pengawal, tidak ada senjata. Sunan Muria berjalan memasuki lapangan dengan wajah tenang seperti biasanya. Pakaiannya sederhana, dan langkahnya terasa ringan di atas tanah yang masih basah oleh embun. Orang-orang yang menyaksikan pertemuan itu langsung merasakan perbedaan yang sangat jelas antara dua sosok yang berdiri di tempat yang sama. Di satu sisi berdiri seorang jawara yang dikenal karena kekuatan dan kesaktiannya. Di sisi lain berdiri seorang wali yang dikenal karena ketenangan dan kebijaksanaannya. Beberapa saat mereka hanya saling memandang. Kabut pagi bergerak perlahan di antara mereka, membuat suasana terasa semakin sunyi. Bahkan suara burung yang biasanya terdengar di hutan seolah menghilang dari tempat itu. Jawara itu akhirnya berbicara lebih dulu. Dengan nada yang tenang namun penuh keyakinan, ia bertanya mengapa seorang wali seperti Sunan Muria ingin bertemu dengannya. Baginya, para ulama biasanya hanya memberi nasihat dari jauh. Mereka jarang datang langsung ke tempat seseorang yang dikenal memiliki kekuatan seperti dirinya. Sunan Muria tidak langsung menjawab. Beliau memandang pria itu dengan tatapan lembut, seolah sedang melihat sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kekuatan yang tampak di permukaan. Setelah beberapa saat, beliau berkata dengan suara pelan bahwa kekuatan yang dimiliki seseorang
seharusnya membawa kebaikan bagi banyak orang. Kata-kata itu sederhana, namun suasana di lapangan terasa berubah setelah kalimat itu diucapkan. Jawara itu tersenyum tipis. Baginya, kalimat seperti itu bukan hal baru. Ia sudah mendengar nasihat serupa dari para ulama yang pernah datang sebelumnya. Namun satu hal yang membuat pertemuan ini berbeda adalah keberanian Sunan Muria untuk berdiri langsung di hadapannya. Jawara itu kemudian berkata bahwa dunia tidak berjalan dengan kata-kata lembut. Menurutnya, kekuatan adalah satu-satunya hal yang membuat seseorang dihormati. Ia bahkan menyebut bahwa jika memang ada orang yang mampu membuktikan bahwa kekuatannya tidak berarti, ia bersedia melihatnya sendiri. Beberapa orang yang menyaksikan percakapan itu mulai menahan napas. Mereka tahu bahwa kata-kata seperti itu bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Namun Sunan Muria tetap berdiri dengan tenang. Beliau tidak menunjukkan kemarahan. Beliau tidak pula mengangkat tangan untuk menantang. Tetapi di tanah lapang yang diselimuti kabut itu, pertemuan yang awalnya hanya berupa percakapan perlahan, mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Karena dua kekuatan yang sangat berbeda, kini berdiri berhadapan di lereng Gunung Muria. Kabut di tanah lapang lereng Gunung Muria mulai menipis ketika matahari perlahan naik di balik pepohonan tinggi. Cahaya pagi jatuh lembut di tanah yang masih basah oleh embun. Beberapa orang yang menyaksikan pertemuan itu berdiri diam di kejauhan, menjaga jarak sambil memperhatikan setiap gerakan yang terjadi di tengah lapangan. Di sana, dua sosok yang sangat berbeda masih berdiri saling berhadapan. Sunan Muria tampak tenang seperti sebelumnya, wajahnya tidak menunjukkan tanda kemarahan atau kegelisahan. Sikapnya tetap sederhana, seolah pertemuan ini hanyalah percakapan biasa yang terjadi di lereng gunung. Namun di hadapannya berdiri seorang pria yang dikenal sebagai jawara paling ditakuti di daerah itu. Jawara tersebut memandang Sunan Muria dengan ekspresi yang sulit ditebak. Sesaat ia terdiam, seolah menimbang kata-kata yang baru saja didengarnya. Namun tak lama kemudian, sudut bibirnya mulai terangkat membentuk senyum tipis. Senyum itu perlahan berubah menjadi tawa. Tawa yang awalnya pelan, lalu semakin jelas terdengar di lapangan yang sunyi itu. Suara tawanya memantul di antara pepohonan dan batu besar di sekitar tempat itu. Beberapa orang yang menyaksikan dari kejauhan saling memandang dengan gelisah. Bagi mereka, tawa itu bukan tanda kegembiraan. Tawa itu terdengar seperti ejekan terhadap seseorang yang dianggap tidak memahami dunia kekuatan. Jawara itu akhirnya berhenti tertawa dan kembali menatap Sunan Muria. Ia berkata bahwa dirinya sudah sering mendengar nasihat seperti yang baru saja disampaikan. Banyak ulama yang datang sebelumnya dengan kata-kata tentang kebaikan dan kerendahan hati. Namun menurutnya, nasihat seperti itu tidak pernah mampu mengubah kenyataan. Baginya, dunia hanya menghormati kekuatan. Jawara itu kemudian melangkah perlahan mengelilingi Sunan Muria. Langkahnya tenang, tetapi penuh keyakinan. Ia memperhatikan wali itu dari berbagai sisi, seolah sedang menilai sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Beberapa orang yang menyaksikan mulai merasa tegang. Mereka khawatir percakapan itu akan berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Namun Sunan Muria tetap berdiri dengan sikap yang sama. Tidak ada gerakan yang menunjukkan bahwa beliau merasa terancam. Bahkan, ketika jawara itu berjalan sangat dekat, wajah sang wali masih terlihat tenang. Jawara itu akhirnya berhenti di depan Sunan Muria. Dengan nada yang sedikit meremehkan, ia berkata bahwa seorang wali seharusnya tetap berada di tempat ibadah dan pengajian. Menurutnya, dunia pertarungan dan kekuatan bukanlah tempat bagi seseorang yang tidak membawa senjata atau ilmu bela diri. Ia bahkan mengatakan bahwa jika seseorang ingin dihormati di lereng Muria, orang itu harus mampu menunjukkan kekuatan yang nyata. Kata-kata itu membuat beberapa orang yang menyaksikan menahan napas. Semua orang tahu bahwa jawara itu sedang mencoba memancing sesuatu. Namun Sunan Muria tidak terpancing oleh kata-kata tersebut. Beliau hanya memandang pria itu dengan tatapan yang tetap lembut. Dalam suara yang tenang, beliau berkata bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat dari kerasnya pukulan atau besarnya tubuh seseorang. Kadang kekuatan terbesar justru muncul dari hati yang mampu menahan diri. Jawara itu kembali tersenyum, kali ini dengan ekspresi yang lebih tajam. Baginya, kalimat seperti itu hanyalah kata-kata yang indah, tetapi tidak memiliki arti di dunia nyata.
Ia mengatakan bahwa jika Sunan Muria benar-benar percaya dengan apa yang diucapkannya, maka seharusnya beliau tidak perlu takut untuk membuktikannya. Angin gunung kembali berhembus melewati tanah lapang itu. Kabut yang tersisa bergerak perlahan di antara dua sosok yang berdiri saling berhadapan. Orang-orang yang menyaksikan dari kejauhan mulai merasakan bahwa percakapan itu sudah berada di ujungnya. Karena setelah tawa dan kata-kata yang penuh tantangan itu, satu hal menjadi semakin jelas. Jawara yang menguasai ajian Brajamusti tidak datang untuk mendengar nasihat. Ia datang untuk membuktikan bahwa tidak ada kekuatan yang mampu menandingi kesaktiannya. Dan di tanah lapang yang sunyi di lereng Gunung Muria itu, pertemuan antara kesombongan dan ketenangan perlahan mendekati saat yang tidak bisa dihindari. Kabut yang tersisa di tanah lapang lereng Gunung Muria mulai bergerak perlahan ketika matahari semakin tinggi. Cahaya pagi menembus sela pepohonan dan jatuh di tanah yang masih basah oleh embun. Udara terasa dingin, tetapi suasana di tempat itu justru semakin menegang. Orang-orang yang berdiri jauh di pinggir lapangan tidak lagi banyak bergerak. Mereka berdiri diam, menatap dua sosok yang kini menjadi pusat perhatian. Semua orang merasakan bahwa percakapan yang sejak tadi berlangsung perlahan sudah mencapai batasnya. Jawara yang dikenal dengan ajian Brajamusti itu memandang Sunan Muria dengan tatapan tajam. Bagi dirinya, sikap tenang sang wali justru terasa seperti tantangan yang tidak diucapkan. Ia sudah mengatakan cukup banyak hal untuk menunjukkan bahwa kekuatan adalah satu-satunya hukum yang ia percayai. Kini, ia ingin membuktikannya. Dengan langkah pelan namun pasti, Jawara itu mundur beberapa langkah dari Sunan Muria. Tangannya mengepal kuat, dan napasnya mulai terdengar lebih dalam. Orang-orang yang pernah melihatnya bertarung segera mengenali sikap itu. Itu adalah tanda bahwa ia akan menggunakan ajian Brajamusti. Beberapa orang yang menyaksikan langsung merasa jantung mereka berdegup lebih cepat. Mereka pernah mendengar cerita tentang pukulan itu. Bahkan sebagian pernah melihat akibatnya sendiri. Tidak sedikit pendekar yang tumbang hanya karena satu hantaman dari ilmu tersebut. Angin gunung berhembus melewati lapangan. Daun-daun di pohon besar bergerak pelan, seolah alam sendiri sedang menahan napas. Jawara itu menutup mata sesaat. Tenaga dalam yang ia kumpulkan membuat tubuhnya terlihat semakin tegang. Otot-otot di lengannya menegang, sementara tangannya perlahan terangkat ke depan. Orang-orang di pinggir lapangan tanpa sadar mundur beberapa langkah lagi. Mereka tidak ingin berada terlalu dekat ketika pukulan itu dilepaskan. Beberapa saat kemudian, mata Jawara itu terbuka kembali. Tatapannya kini terlihat lebih tajam, penuh keyakinan yang selama ini membuat banyak orang gentar. Tanpa banyak kata, ia melangkah maju. Gerakannya tiba-tiba menjadi sangat cepat. Tangan yang sejak tadi mengepal melesat ke depan dengan kekuatan penuh. Pukulan itu tidak hanya terlihat keras, tetapi juga membawa tenaga dalam yang membuat udara di sekitarnya terasa bergetar. Beberapa orang bahkan merasa tanah di bawah kaki mereka bergetar pelan ketika pukulan itu dilepaskan ajian Brajamusti. Pukulan yang selama ini dikenal mampu meremukkan tulang manusia hanya dengan satu hantaman. Namun di depan pukulan yang mengerikan itu, Sunan Muria tetap berdiri di tempatnya. Beliau tidak mundur. Beliau juga tidak mengangkat tangan untuk menyerang balik. Tubuhnya tetap tenang, seperti seseorang yang berdiri di tengah angin yang lewat tanpa membawa ancaman. Saat pukulan itu hampir mengenai tubuh sang wali, suasana di lapangan terasa seperti berhenti sejenak. Orang-orang yang menyaksikan menahan napas. Mereka yakin bahwa benturan keras akan terjadi. Namun sesuatu yang tidak mereka duga justru terjadi. Ketika pukulan ajian Brajamusti itu sampai di hadapan Sunan Muria, gerakannya tiba-tiba terasa seperti kehilangan kekuatan. Tidak ada suara benturan keras seperti yang biasanya terjadi ketika Jawara itu menghantam lawannya. Tidak ada tubuh yang terlempar. Tidak ada tanah yang retak. Pukulan itu berhenti, seolah menabrak sesuatu yang tidak terlihat. Jawara itu sendiri terlihat sedikit terkejut. Tangannya yang tadi bergerak penuh tenaga, kini tertahan di depan tubuh Sunan Muria. Ia bisa merasakan bahwa tenaga yang ia keluarkan tidak benar-benar sampai kepada sasaran. Seperti ada dinding tak kasat mata yang menahan seluruh kekuatan pukulannya. Orang-orang yang menyaksikan mulai saling memandang dengan wajah bingung. Mereka tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Selama ini mereka hanya mengenal satu cerita tentang ajian Brajamusti, bahwa pukulan itu tidak pernah gagal. Namun di tanah lapang yang diselimuti kabut tipis itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, kekuatan yang selama ini ditakuti banyak orang
tampak seperti kehilangan arah. Dan bagi jawara yang berdiri di hadapan Sunan Muria, perasaan yang mulai muncul di dalam hatinya bukan lagi sekadar keyakinan, melainkan sebuah pertanyaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kabut tipis masih menggantung di tanah lapang lereng Gunung Muria. Angin gunung berhembus pelan melewati rumput dan pepohonan besar yang mengelilingi tempat itu. Cahaya matahari pagi mulai menyebar lebih terang. Tetapi suasana di lapangan justru terasa semakin hening. Orang-orang yang berdiri di kejauhan masih belum bergerak. Mereka masih mencoba memahami apa yang baru saja mereka lihat. Pukulan Ajian Brajamusti yang selama ini dikenal mematikan ternyata tidak menghasilkan apapun ketika diarahkan kepada Sunan Muria. Tidak ada benturan keras, tidak ada tubuh yang terpental. Bahkan, tanah pun tidak menunjukkan bekas hantaman. Seolah seluruh kekuatan itu berhenti sebelum benar-benar terjadi. Di tengah lapangan, jawara itu masih berdiri dengan tangan yang sempat terulur ke depan. Wajahnya tidak lagi menunjukkan keyakinan yang sama. Seperti beberapa saat sebelumnya, ada sesuatu yang berubah dalam tatapannya. Untuk pertama kalinya, ia terlihat ragu. Ia perlahan menarik tangannya kembali. Napasnya terdengar sedikit lebih berat, seolah ia sendiri sedang mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Di hadapannya Sunan Muria tetap berdiri dengan sikap yang sama. Beliau tidak menunjukkan gerakan untuk melawan. Bahkan wajahnya masih terlihat tenang, seolah pukulan yang baru saja dilepaskan tidak membawa ancaman apapun. Beberapa orang yang menyaksikan mulai saling berbisik pelan. Mereka tidak tahu bagaimana menjelaskan peristiwa itu. Bagi mereka, Ajian Brajamusti adalah ilmu yang selalu membawa akibat yang jelas. Selama ini, tidak pernah ada cerita tentang pukulan itu yang berhenti begitu saja. Namun hari itu mereka menyaksikan sesuatu yang berbeda. Jawara itu akhirnya kembali mengangkat kepalanya. Ia menatap Sunan Muria dengan lebih serius. Dalam pikirannya, kejadian tadi tidak masuk akal. Ia tahu betul kekuatan yang ia lepaskan. Tenaga dalam yang terkumpul di pukulannya seharusnya cukup untuk menjatuhkan siapapun yang berdiri di depannya. Namun pukulan itu seperti hilang sebelum sampai pada tujuannya. Ia mencoba menenangkan dirinya. Barangkali ia kurang fokus. Barangkali tenaga yang ia kumpulkan belum sepenuhnya sempurna. Keyakinan itu membuatnya kembali mengambil langkah mundur. Orang-orang yang menyaksikan segera menyadari bahwa jawara itu tidak akan berhenti begitu saja. Mereka kembali menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jawara itu kembali memusatkan tenaga dalamnya. Kali ini, gerakannya terlihat lebih serius. Otot-otot di lengannya menegang, dan napasnya ditarik lebih dalam. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Ajian Brajamusti kembali dipersiapkan. Namun di tengah persiapan itu, Sunan Muria masih berdiri tanpa perubahan sikap sedikitpun. Beliau tidak mengangkat tangan. Beliau tidak pula mengambil posisi untuk menyerang. Sikapnya tetap sederhana, seperti seseorang yang hanya berdiri di tengah angin gunung yang lewat. Keheningan yang muncul dari dirinya justru membuat suasana terasa semakin kuat. Beberapa orang yang menyaksikan mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada ketenangan yang memancar dari sikap sang wali. Sebuah ketenangan yang tidak tergoyahkan oleh ancaman atau kekuatan apapun. Jawara itu akhirnya kembali bergerak. Ia melangkah maju dengan keyakinan yang ingin ia kembalikan ke dalam dirinya. Pukulan kedua akan menjadi bukti bahwa kekuatannya tidak mungkin gagal dua kali. Namun sebelum pukulan itu dilepaskan, ia kembali menatap wajah Sunan Muria. Tatapan itu membuatnya berhenti sejenak, karena di wajah wali itu tidak terlihat rasa takut. Tidak ada kegelisahan, hanya ketenangan yang sangat dalam, seperti air danau yang tidak terganggu oleh batu yang jatuh ke permukaannya. Keheningan itu justru terasa lebih kuat daripada semua tenaga yang sedang dikumpulkan oleh jawara tersebut. Di tanah lapang yang sunyi itu, dua kekuatan yang sangat berbeda kembali berdiri berhadapan. Satu berasal dari pukulan yang keras dan penuh tenaga. Yang lain berasal dari ketenangan yang tidak tergoyahkan. Dan orang-orang yang menyaksikan mulai menyadari bahwa pertarungan yang terjadi di hadapan mereka bukan sekadar pertarungan kekuatan fisik. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam sedang berlangsung di lereng Gunung Muria. Kabut yang tersisa di tanah lapang lereng Gunung Muria kini mulai benar-benar terangkat. Matahari pagi sudah naik cukup tinggi, menyinari rumput yang masih basah oleh embun. Namun suasana di tempat itu tetap terasa dingin. Bukan karena udara pegunungan, melainkan karena ketegangan yang masih menggantung di antara dua sosok yang berdiri saling berhadapan. Orang-orang yang menyaksikan dari kejauhan tidak berani bergerak. Mereka tahu bahwa sesuatu yang tidak biasa
sedang terjadi di depan mata mereka. Selama ini, ajian Brajamusti dikenal sebagai ilmu yang tidak pernah gagal. Namun, mereka baru saja melihat pukulan itu berhenti tanpa akibat apapun. Di tengah lapangan, jawara itu kembali memusatkan pikirannya. Ia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan tenaga dalam yang lebih besar dari sebelumnya. Ia tidak ingin kejadian yang sama terulang lagi. Baginya, kegagalan bukanlah sesuatu yang bisa diterima. Ajian Brajamusti adalah kebanggaannya. Ilmu itu yang membuatnya ditakuti oleh banyak orang. Ilmu itu pula yang membuatnya merasa tidak ada seorang pun yang mampu berdiri sejajar dengannya di lereng Muria. Dengan keyakinan itu, ia kembali mengangkat tangannya. Otot-otot di lengannya menegang lebih kuat dari sebelumnya. Tenaga yang ia kumpulkan terasa lebih berat. Seolah seluruh kekuatannya kini benar-benar dipusatkan dalam satu pukulan. Orang-orang di pinggir lapangan kembali mundur beberapa langkah. Mereka tahu bahwa pukulan kedua ini mungkin akan jauh lebih berbahaya dari yang pertama. Jawara itu kemudian melangkah maju dengan cepat. Tangannya kembali melesat ke depan dengan kekuatan penuh. Gerakan itu terlihat lebih keras dan lebih cepat dari sebelumnya. Udara di sekitar pukulan itu terasa seperti bergetar. Namun sekali lagi, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Ketika pukulan itu sampai di hadapan Sunan Muria, kekuatan yang begitu besar itu seperti terserap oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tidak ada benturan keras, tidak ada ledakan tenaga. Pukulan itu kembali kehilangan kekuatannya sebelum mencapai sasaran. Jawara itu langsung menarik tangannya dengan cepat. Wajahnya kini terlihat berbeda. Keyakinan yang sebelumnya begitu kuat mulai digantikan oleh sesuatu yang lebih sulit disembunyikan. Kebingungan. Ia tidak pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Selama bertahun-tahun menggunakan ajian Brajamusti, tidak pernah ada seseorang yang mampu membuat pukulannya kehilangan kekuatan seperti itu. Bahkan, para pendekar yang paling kuat sekalipun tetap jatuh ketika pukulan itu mengenai tubuh mereka. Namun di hadapannya, sekarang berdiri seseorang yang bahkan tidak berusaha melawan. Sunan Muria masih berdiri dengan sikap yang sama. Beliau tidak mengangkat tangan, beliau tidak bergerak untuk menghindar, hanya berdiri dengan ketenangan yang tidak berubah sejak awal pertemuan itu. Jawara itu mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Tenaga yang biasanya terasa mengalir kuat di tubuhnya, kini seperti tidak sekuat sebelumnya. Ia mencoba mengumpulkan tenaga dalam sekali lagi, tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Seperti ada bagian dari kekuatannya yang perlahan memudar. Orang-orang yang menyaksikan juga mulai merasakan perubahan itu. Mereka melihat bagaimana jawara yang selama ini penuh keyakinan, kini mulai terlihat gelisah. Gerakannya tidak lagi sekuat tadi. Napasnya juga terdengar lebih berat. Sementara di hadapannya, Sunan Muria tetap berdiri dengan ketenangan yang sama. Tidak ada perubahan dalam sikapnya, namun justru ketenangan itu yang membuat suasana di lapangan terasa semakin kuat. Seolah ada sesuatu yang perlahan bekerja tanpa suara. Sesuatu yang tidak berasal dari pukulan atau tenaga dalam. Jawara itu kembali menatap tangannya sendiri. Tangannya yang selama ini menjadi sumber kekuatan ajian Brajamusti, kini terasa berbeda. Tenaga yang biasanya terasa panas dan kuat, kini seperti perlahan melemah. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, satu hal mulai terasa jelas. Kekuatan yang selama ini ia banggakan tidak lagi berdiri dengan kokoh seperti sebelumnya. Di tanah lapang yang diselimuti cahaya pagi itu, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia mulai terjadi. Ajian yang selama ini ditakuti banyak orang perlahan menunjukkan retakan yang tidak pernah diperkirakan oleh siapapun. Matahari pagi kini telah sepenuhnya menyinari tanah lapang di lereng Gunung Muria. Kabut yang tadi menutup sebagian hutan perlahan menghilang, digantikan oleh cahaya yang hangat. Namun, suasana di tempat itu tetap terasa tegang. Orang-orang yang berdiri di kejauhan masih tidak berani mendekat. Seolah tanah di tengah lapangan telah berubah menjadi ruang yang dipenuhi kekuatan yang tidak bisa mereka pahami. Jawara yang selama ini dikenal tak terkalahkan, berdiri dengan napas yang mulai terasa berat. Tangannya yang tadi berkali-kali melepaskan ajian Brajamusti, kini perlahan turun ke samping tubuhnya. Ia mencoba kembali mengumpulkan tenaga dalam seperti biasanya, tetapi sesuatu terasa berbeda. Tenaga yang dulu selalu mengalir kuat di tubuhnya, kini tidak lagi terasa sama. Ia menggerakkan jari-jarinya, seolah ingin memastikan bahwa kekuatannya masih ada. Namun sensasi yang biasanya terasa panas dan kuat di telapak tangannya, kini seperti memudar. Jawara itu mengangkat kepalanya dan kembali menatap Sunan Muria.
Di hadapannya sang wali masih berdiri dengan sikap yang sama seperti sejak awal pertemuan itu dimulai. Tidak ada perubahan dalam gerakannya. Tidak ada tanda bahwa beliau sedang mengerahkan kekuatan apapun. Beliau hanya berdiri dengan tenang. Ketenangan itu justru membuat banyak orang yang menyaksikan merasa merinding. Karena mereka tidak melihat pertarungan seperti yang biasa terjadi antara para pendekar. Tidak ada pukulan balasan. Tidak ada teriakan atau gerakan yang menunjukkan pertahanan. Namun justru di dalam keheningan itu, sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Jawara itu kembali mencoba memusatkan pikirannya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba membangkitkan tenaga dalam yang selama ini selalu menjadi sumber kekuatannya. Dalam pikirannya, mungkin ia hanya perlu lebih fokus. Mungkin tadi ia belum benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya. Namun semakin ia mencoba, semakin ia merasakan bahwa sesuatu di dalam dirinya tidak lagi seperti sebelumnya. Tenaga yang biasanya mengalir deras kini terasa seperti air yang perlahan surut. Beberapa orang yang berdiri di pinggir lapangan mulai saling memandang. Mereka juga melihat perubahan itu. Jawara yang sebelumnya penuh keyakinan kini terlihat seperti seseorang yang sedang kehilangan sesuatu yang sangat penting. Gerakannya tidak lagi sekuat tadi, dan sorot matanya mulai menunjukkan kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan. Sementara itu, Sunan Muria masih memandang pria tersebut dengan tatapan yang tenang. Tidak ada rasa menang di wajahnya. Tidak ada pula keinginan untuk mempermalukan lawannya. Beliau hanya berdiri dengan sikap yang sama. Seolah semua yang terjadi di hadapannya hanyalah bagian dari sesuatu yang sudah ditentukan jauh sebelumnya. Angin gunung kembali berhembus melewati lapangan. Daun-daun di pohon besar bergerak pelan, mengeluarkan suara lembut yang menyatu dengan kesunyian di tempat itu. Jawara itu akhirnya menyadari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kekuatan yang selama ini ia banggakan ternyata tidak sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Ajian Brajamusti yang membuat banyak orang takut kini terasa seperti semakin jauh dari dirinya. Namun yang paling membuatnya bingung adalah satu hal. Sunan Muria tidak melakukan apapun. Tidak ada gerakan tangan yang menunjukkan penggunaan ilmu. Tidak ada bacaan mantra yang terdengar. Tidak ada tanda bahwa sang wali sedang menyerang. Namun, justru karena itulah, kekuatan jawara itu perlahan runtuh tanpa bisa ia pahami. Di tanah lapang yang sunyi itu, orang-orang yang menyaksikan mulai mengerti bahwa yang mereka lihat bukan sekadar pertarungan antara dua orang. Mereka sedang melihat sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah kekuatan yang tidak berasal dari pukulan, tidak berasal dari tenaga dalam, dan tidak perlu diperlihatkan dengan gerakan yang keras. Sebuah kekuatan yang hadir dalam bentuk ketenangan yang sangat dalam. Karomah yang tidak terlihat oleh mata, tetapi perlahan mengubah segala sesuatu yang ada di hadapannya. Matahari telah naik tinggi di atas lereng Gunung Muria. Cahaya terang menyapu tanah lapang yang sejak pagi menjadi tempat pertemuan dua kekuatan yang sangat berbeda. Kabut sudah lama menghilang, tetapi suasana di tempat itu masih terasa sunyi dan berat. Orang-orang yang berdiri di pinggir lapangan tidak lagi berbicara. Mereka hanya memperhatikan satu sosok yang kini berdiri dengan napas yang semakin berat. Jawara yang selama ini dikenal sebagai pemilik ajian Brajamusti, kini tidak lagi terlihat seperti sebelumnya. Bahunya yang biasanya tegak mulai sedikit turun. Wajah yang dulu penuh keyakinan kini terlihat lebih keras, seolah sedang berusaha menahan sesuatu yang tidak ingin ia akui. Ia kembali mengepalkan tangannya. Namun kali ini bukan untuk menyerang. Ia mencoba merasakan kembali tenaga yang selama ini mengalir di dalam tubuhnya. Tenaga yang selalu membuatnya merasa tidak terkalahkan. Tenaga yang membuat banyak orang gentar hanya dengan mendengar namanya. Tetapi semakin ia mencoba merasakannya, semakin ia menyadari bahwa sesuatu memang telah berubah. Tenaga itu tidak lagi terasa kuat. Ia seperti mencoba menggenggam air yang terus mengalir keluar dari sela jari. Jawara itu menatap tangannya dengan tatapan yang tidak biasa. Untuk pertama kalinya sejak ia menguasai ajian Brajamusti, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketidakpastian, ia kemudian mengangkat kepalanya dan kembali memandang Sunan Muria. Sosok wali itu masih berdiri dengan ketenangan yang sama. Tidak ada perubahan di wajahnya. Tidak ada tanda bahwa beliau sedang menikmati keadaan yang terjadi. Sikap itu justru membuat hati jawara tersebut semakin terguncang, karena ia tidak sedang menghadapi seseorang yang berusaha mengalahkannya. Ia sedang berhadapan dengan seseorang yang bahkan tidak mencoba melawan. Angin gunung kembali berhembus pelan, melewati lapangan. Rumput bergerak ringan, dan suara dedaunan terdengar seperti bisikan yang lembut. Dalam keheningan itu, sesuatu mulai berubah,
di dalam diri jawara tersebut. Ia mengingat kembali semua kejadian yang telah terjadi sejak awal pertemuan itu. Pukulan yang gagal, tenaga yang perlahan melemah, dan sikap Sunan Muria yang tidak pernah berubah sejak awal. Kesadaran itu perlahan muncul di pikirannya. Selama ini, ia selalu percaya bahwa kekuatan adalah segalanya. Ia yakin bahwa siapapun yang memiliki kekuatan terbesar akan selalu berada di atas orang lain. Namun di hadapannya, sekarang berdiri seseorang yang tidak menunjukkan kekuatan dengan cara yang sama. Dan justru karena itu, seluruh keyakinannya mulai runtuh. Jawara itu perlahan menundukkan kepalanya. Bukan karena luka, bukan karena pukulan, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih berat dari semua itu. Kesombongan yang selama ini ia bawa kini terasa seperti beban yang tidak lagi mampu ia pertahankan. Orang-orang yang menyaksikan mulai merasakan perubahan itu. Mereka melihat bagaimana pria yang selama ini ditakuti kini berdiri dengan sikap yang berbeda. Tidak ada lagi gerakan yang penuh ancaman. Tidak ada lagi tatapan yang menantang. Yang tersisa hanyalah seseorang yang sedang menghadapi kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sunan Muria akhirnya melangkah satu langkah mendekat. Langkahnya tetap tenang seperti sebelumnya. Beliau tidak mengangkat tangan untuk menyerang, tidak pula mengucapkan kata-kata yang keras. Hanya mendekat dengan sikap yang penuh ketenangan. Dalam suara yang lembut, beliau berkata bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk menaklukkan orang lain. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk menaklukkan diri sendiri. Kata-kata itu terdengar sederhana, namun bagi jawara yang berdiri di hadapannya, kalimat itu terasa seperti membuka sesuatu yang selama ini tertutup dalam hatinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah muncul dalam setiap pertarungan yang ia menangkan. Bukan kemarahan, bukan keinginan untuk menyerang, melainkan sebuah perasaan yang lebih dalam. Ketakutan terhadap kenyataan bahwa kekuatan yang selama ini ia banggakan ternyata tidak lebih besar daripada ketenangan seorang wali yang berdiri tanpa senjata. Matahari telah berdiri tinggi di atas lereng Gunung Muria. Cahaya siang menyinari tanah lapang yang sejak pagi menjadi saksi peristiwa yang tidak biasa. Rumput yang tadi basah oleh embun kini mulai mengering. Sementara angin gunung berhembus lembut melewati pepohonan besar yang mengelilingi tempat itu. Orang-orang yang berdiri di kejauhan masih belum beranjak. Mereka seperti tidak ingin melewatkan satu detik pun dari apa yang sedang terjadi di tengah lapangan. Sejak awal pertemuan itu dimulai, mereka telah melihat sesuatu yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kesaktian yang selama ini ditakuti banyak orang, kini berdiri di ujung kehancurannya. Di tengah lapangan, jawara itu masih berdiri dengan kepala sedikit tertunduk. Tangannya yang dulu selalu siap melepaskan pukulan, kini terkulai di samping tubuhnya. Napasnya terasa berat, bukan karena kelelahan fisik, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam sedang terjadi di dalam dirinya. Ia mencoba sekali lagi merasakan tenaga yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. Namun yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Tenaga yang dulu terasa panas dan kuat, kini seperti benar-benar menghilang. Ajian Braja Musti yang selama ini menjadi kebanggaannya tidak lagi menunjukkan tanda kehidupan. Seperti api yang perlahan padam tanpa suara. Jawara itu perlahan mengangkat kepalanya. Matanya kembali menatap Sunan Muria yang masih berdiri dengan sikap tenang di hadapannya. Tidak ada kemenangan yang terlihat di wajah sang wali. Tidak ada kebanggaan yang ditunjukkan atas apa yang sedang terjadi. Beliau hanya berdiri dengan ketenangan yang sama seperti sejak awal. Sikap itu justru membuat hati jawara tersebut semakin bergetar, karena kini ia mulai memahami sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Kekuatan yang selama ini ia banggakan ternyata tidak benar-benar berasal dari dirinya sendiri. Ia hanya meminjam sesuatu yang suatu hari bisa saja hilang. Dan hari itu, di hadapan seorang wali yang tidak mengangkat tangan untuk melawan, kekuatan itu benar-benar menghilang. Orang-orang yang menyaksikan mulai menyadari perubahan itu dengan jelas. Jawara yang sebelumnya berdiri penuh kesombongan, kini terlihat seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang sangat besar dalam hidupnya. Tidak ada lagi aura ancaman di sekelilingnya. Yang tersisa hanyalah seorang manusia yang sedang berhadapan dengan kenyataan yang tidak bisa ia lawan. Angin gunung kembali berhembus melewati tanah lapang. Daun-daun di pohon besar bergerak pelan. Seolah alam sendiri ikut menyaksikan perubahan yang terjadi di tempat itu. Sunan Muria kemudian melangkah satu langkah lebih dekat. Langkahnya tetap pelan, tidak membawa ancaman apapun. Beliau memandang pria di hadapannya dengan tatapan yang penuh ketenangan. Dalam suara yang lembut,
Beliau berkata bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk memperbaiki jalan hidupnya. Kekuatan bukanlah sesuatu yang harus digunakan untuk menakut-nakuti orang lain. Kekuatan seharusnya menjadi jalan untuk menjaga dan melindungi. Kata-kata itu terdengar sederhana. Tetapi bagi jawara tersebut, kalimat itu terasa seperti membuka pintu yang selama ini tertutup dalam dirinya. Ia perlahan menundukkan kepalanya lebih dalam. Tidak ada lagi keinginan untuk membuktikan siapa yang paling kuat. Karena kini ia menyadari satu hal yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Ajian Brajamusti yang selama ini ia banggakan ternyata bisa runtuh tanpa satupun pukulan balasan. Bukan karena kekuatan yang lebih besar, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam. Di tanah lapang yang kini kembali tenang itu, orang-orang mulai memahami pelajaran yang tidak akan mereka lupakan, bahwa kekuatan yang berasal dari kesombongan bisa runtuh kapan saja. Sementara kekuatan yang lahir dari hati yang tunduk kepada Tuhan tidak perlu diperlihatkan dengan pukulan. Ia cukup hadir dalam ketenangan. Dan dari hari itu, cerita tentang pertemuan di lereng Gunung Muria mulai menyebar ke desa-desa jauh di sekitarnya. Cerita tentang saat ketika ajian Brajamusti yang ditakuti banyak orang akhirnya meleleh di hadapan karomah seorang wali. Namun, seperti semua kisah yang hidup dalam ingatan manusia, cerita itu tidak benar-benar berakhir di sana. Karena dari peristiwa itu, banyak orang mulai memahami bahwa sejarah tidak pernah berhenti bergerak. Ia selalu meninggalkan jejak bagi siapa saja yang mau belajar darinya.